Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Pabrik tua di ujung desa, mesin yang menjerit sendiri. Panggilan dari dalam. Angin berdesir dingin menerpa pepohonan di sepanjang jalan menuju ujung desa Warna Jati. Desa itu dikenal tenang, hampir tak pernah tersentuh berita. Tapi semua penduduk tahu ada satu tempat yang menjadi bisik-bisik ketakutan, pabrik tua yang berdiri sepi di batas desa. Dulu, pabrik itu adalah pusat kehidupan desa. Sebuah pabrik tekstil besar, menggerakkan mesin-mesin berat yang berdentum hampir 24 jam sehari. Namun 15 tahun lalu, sebuah kecelakaan besar terjadi. Kebakaran yang aneh, memakan korban para pekerja malam yang terkunci di dalam. Sejak itu, tak seorang pun berani mendekat. Kalau kau dengar mesin menyala sendiri di malam hari, jangan pernah menoleh, begitu kata orang-orang tua di desa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sabtu malam, 4 remaja desa, Dina, Rian, Siska, dan Bayu, berkumpul di warung kosong milik Pak Desarmo. Mereka sering berkumpul di sana untuk bercerita atau sekadar membunuh waktu. Malam itu, suasana mendung menambah kelam hawa di sekitar mereka. Kalian pernah dengar tentang mesin di pabrik itu? Tanya Bayu sambil mengunyah gorengan. Dina mengangkat alis, yang katanya masih suka bunyi sendiri itu. Iya, sambung Bayu, ada yang bilang suara mesinnya bisa bikin orang hilang kalau kamu jawab panggilannya. Rian tertawa kecil, masa iya? Cuma cerita orang tua itu. Siska, yang biasanya paling pemberani, menantang, kalau nggak percaya, ayo kita ke sana sekarang. Semua terdiam, angin berhembus lebih keras, membuat dedaunan kering berterbangan. Bayu tertawa canggung, bercanda, sis. Malam-malam gini ke sana, gila lu. Namun, tantangan itu sudah dilemparkan. Dan seperti banyak remaja yang haus pembuktian, rasa takut berubah menjadi dorongan untuk membuktikan keberanian. Malam itu, mereka berempat berjalan menuju pabrik tua. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pabrik itu berdiri bagai kerangka raksasa di bawah langit mendung. Catnya sudah terkelupas, jendela-jendelanya pecah, dan gerbang besinya berderit pelan tertiup angin. Mungkin kita bisa masuk dari belakang, usul Rian, menunjuk pagar yang roboh sebagian. Mereka merunduk dan melangkah masuk. Udara di dalam pabrik terasa berat, bau logam berkarat bercampur debu dan sesuatu yang amis. Langkah mereka menggema di lantai beton. Mesin-mesin besar berdiri bisu di tengah ruangan luas. Ada bekas kebakaran di beberapa dinding, dan jejak hitam seperti tangan-tangan yang berusaha mencakar keluar. Ini, serem banget, bisik Dina, merapat pada Siska. Mereka menyalakan senter dari ponsel masing-masing. Cahaya lemah itu hanya membuat bayangan mesin-mesin tua tampak lebih mengerikan. Saat mereka melangkah lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara berderit keras. Sebuah mesin tua di sudut ruangan berputar perlahan, meski tak ada listrik. Siska membekap mulutnya. Bayu mundur beberapa langkah. Siapa yang nyalain itu? Rian berbisik kaku. Tak ada jawaban. Mesin itu terus berputar, mengeluarkan suara GRAAAKK. GRAAAKK. Seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang menghidupkannya dari dalam. Tiba-tiba, dari dalam gelap di belakang mesin, terdengar suara bisikan. Pelan, serak, dan mendesak. Kemarilah, bantu aku. Dina merasa lututnya lemas. Kita harus pergi, katanya dengan suara gemetar. Namun Siska, entah mengapa, melangkah maju. Matanya kosong, seperti dalam keadaan setengah sadar. Siska, jangan, seru Bayu, menarik lengannya. Tapi Siska melepaskan diri. Seketika, mesin itu berputar lebih cepat. Suara logam beradu memenuhi ruangan, dan sebuah bayangan hitam pekat, muncul dari sela-sela mesin, membentuk wujud seperti manusia yang terpelintir. Siska berdiri tepat di depannya. Bayu, Rian, dan Dina hanya bisa menatap, terlalu takut untuk bergerak. Tubuh mereka terasa berat,
seolah udara di sekitar mereka menekan dari segala arah. Bayangan itu mengulurkan tangan, menyentuh kepala Siska. "Kau milik kami," bisik suara itu. Dalam sekejap, Siska jatuh ke lantai. Pingsan, atau lebih buruk, Bayu akhirnya berhasil menarik Rian dan Dina. "Kita harus bawa dia keluar," teriaknya. Mereka bertiga menyeret tubuh Siska keluar dari pabrik. Begitu mereka menyeberangi gerbang, udara kembali normal, mesin itu berhenti, dan suara-suara mengerikan menghilang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di warung, mereka membaringkan Siska di atas meja panjang. Wajah Siska pucat, dan matanya kosong. Dia tidak merespons saat Bayu mengguncang tubuhnya. "Dia kenapa?" bisik Dina dengan suara gemetar. "Entah," jawab Rian. "Mungkin kerasukan." Siska tiba-tiba membuka mulutnya, namun yang keluar bukan suaranya sendiri. Suara itu berat, bergetar, dan penuh kebencian. "Kalian sudah membangunkannya." Lampu warung mendadak padam. Angin kencang menerpa, membuat jendela-jendela bergetar keras. Bayu, Dina, dan Rian membeku ketakutan. Siska perlahan-lahan bangkit, matanya kini menghitam legam. Dan dari arah pabrik, terdengar jeritan mesin yang memekik panjang ke dalam malam. Bayangan yang mengintai. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Bayu, Dina, dan Rian bersepakat kembali memasuki pabrik tua. Di rumah Pak Desarmo, Siska masih terbaring lemas di atas ranjang kayu. Napasnya tersengal, dan setiap kali ia terbangun, matanya kosong menatap langit-langit. Bayu memegangi tangan Siska, seolah berharap keajaiban bisa membangkitkannya. "Kita tidak punya banyak waktu," desak Dina pelan, suara gemetar menahan ketakutan. "Dia semakin lemah setiap jam." Rian meneguk ludah. Semua tanda menunjukkan Siska diikat pada bayangan itu. "Kita harus memutus ikatannya di sumbernya, pabrik." Bayu mengangguk pelan. "Baik, kita persiapkan semua peralatan, obor, palu, tali, bahkan sedikit alkohol untuk membuat sumbu api darurat." Ia menepuk tas punggungnya, memastikan palu dan pisau lipat masih ada di dalam. Saat mereka tiba di gerbang pabrik, kabut pagi menyelimuti bangunan berkarat itu. Kabut tampak seperti tangan-tangan tipis yang berusaha menahan mereka. Pagar besi yang mereka angkat kemarin masih berderit pelan. Bayu menghela napas panjang. "Kita masuk dari jendela lantai 2 seperti rencana." Dina memanjat tangga rusak, meraih jendela setengah terbuka, lalu menarik tubuhnya masuk. Rian menyusul, diikuti Bayu yang membawa tas peralatan. Begitu semua masuk, Bayu menutup jendela dengan hati-hati, suara deritnya kecil, tetapi seolah memecah kesunyian tebal. Di koridor lantai 2, lampu senter ponsel mereka menari-nari, memantulkan grafiti mengerikan, wajah-wajah terdistorsi, tangan memanjang, huruf-huruf aneh. Dina berhenti di depan salah satu coretan, tulisan merah seperti darah yang memudar. "Lebih besar dari, jangan bangunkan mereka." Rian meraih pundak Dina. "Ini bukan cuma legenda. Ada yang memperingatkan kita." Mereka melangkah perlahan, menahan napas saat menuruni tangga menuju ruang kontrol. Lantai kayu berderit di bawah kaki mereka. Bayu merasakan udara semakin berat, seolah setiap langkah memerlukan tenaga ekstra. Di salah satu sudut, ia melihat noda gelap di lantai, bekas cairan kental yang mengering, seperti darah pekat. Setibanya di ruang kontrol, mereka menutup pintu besi pelan-pelan. Ruang itu kini tampak berbeda dari malam sebelumnya, panel-panel tua terbalik, kabel tergantung semakin banyak, dan bau hangus yang tajam. Dina mendekati buku log produksi yang tergeletak di atas meja kayu, membuka halaman-halaman usang. Ia menemukan catatan pekerja terakhir. "Lebih besar dari, kami menemukan ruangan bawah tanah tertutup di bawah pabrik." Ada suara jeritan dan mesin yang berdenyut seperti detak jantung. "Kami mencoba menutup pintu, tapi sesuatu menolak." Rian menatap Dina. "Ruangan bawah tanah. Sepertinya itu sumber panggilan." Bayu menyalakan obor improvisasi, potongan kain direndam alkohol, lalu disulut. Api kecil menari, menerangi sudut-sudut ruangan. Di panel utama,
Tombol off masih menggantung. Bayu mengulurkan tangan gemetar, lalu menekannya. Lampu di bawah panel berkedip, menyala hijau redup. Sekejap kemudian, semua panel bergerak, tuas bergerak sendiri, dan alarm tua meraung pelan. Getaran hebat mengguncang lantai. Dina terhuyung, menahan obor agar tidak jatuh. Rian memegangi dinding. Dari bawah lantai, terdengar deru mesin, lebih berat, lebih dalam, seolah mesin raksasa di perut bumi. "Cepat, kita harus turun ke bawah," teriak Rian di atas gemuruh. Mereka menemukan pintu besi kecil di pojok ruang kontrol, setengah tertutup puing. Bayu dan Rian mengangkat puing, sementara Dina merogoh saku dan mengeluarkan pisau lipat. Ia memotong tali rapuh yang menahan pintu, lalu mereka merangkak ke lorong sempit yang turun ke bawah tanah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Koridor bawah tanah itu lembab, dindingnya penuh lumut hitam. Suara air menetes dan dengung mesin mengiringi langkah mereka. Bayu menyulut obor lebih tinggi, cahayanya menari di dinding. Retak. Tiba-tiba, mereka melihat setumpuk kayu dan besi menutup pintu lain. Bekas goresan di kayu menunjukkan ada yang mencoba merusaknya dari dalam. Rian menendang kayu-kayu itu, menciptakan celah. Bayu meraih palu, memukulkannya ke balok kayu sampai retak, lalu mereka mendorong pintu terbuka. Di baliknya, ruang mesin raksasa terbentang, roda gigi setinggi 2 meter, pipa-pipa berkelok, dan ruang besar penuh genangan air. Di tengah ruang, sebuah mesin raksasa berdiri, lebih besar dari yang mereka lihat di lantai atas. Di bawahnya, sebuah sumur gelap menganga, seolah mulut lubang neraka. Dari sumur itu terdengar suara berdenyut, tam, 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 seperti jantung raksasa. Dina merasakan hawa dingin menusuk. Itu sumbernya. Rian menoleh. "Kalau kita matikan mesin ini, mungkin panggilan berhenti." Bayu menatap palu. "Tapi kabel-kabel utama terhubung di bawah, kita harus turun ke sumur itu." Mereka merangkak ke bibir sumur. Bayu menurunkan tali yang mereka bawa, mengikatnya pada penyangga besi. Rian dan Dina memegang tali, sedangkan Bayu mulai menuruni lubang, satu persatu anak tangga karatan. Setelah beberapa meter, Bayu tiba di dasar sumur. Air setinggi lutut, dingin menusuk kulit. Ia meraba dinding besi, menemukan panel kontrol kecil yang terhubung ke mesin raksasa di atas. Kabel-kabelnya memancar seperti urat hidup. Tiba-tiba, obor Dina menyinari dinding, terlihat jejak tangan menempel, seperti seseorang menekan kuat hingga menodai besi. Jejak itu bergerak, bayangan hitam pekat melingkupi panel. Suara serak terdengar di telinga Bayu, "Tolong bebaskan aku." Bayu terpaku. "Dina, Rian, turun ke sini." Dina dan Rian menuruni tali dengan hati-hati. Saat tiba di dasar sumur, Bayu menunjuk panel. "Ini, kita matikan kabel ini." Rian mengambil pisau lipat, merobek isolasi kabel satu persatu. Begitu satu kabel terputus, suara detak dari sumur melambat. Namun di detik yang sama, bayangan pekat muncul di sudut sumur, wujud manusia terdistorsi, wajahnya seperti tergores, matanya merah menyala. Dina menjerit, "Itu, bayangan itu." Bayangan melompat maju, menggenggam tangan Rian. Rian berusaha lepas, tapi cengkeraman bayangan semakin kuat. Bayu mengayunkan palu, memukul tangan bayangan. Bayangan menjerit, suara logam beradu, dan melepaskan Rian. Rian terjatuh ke genangan air, tubuhnya gemetar. Bayangan mendekati Bayu, sementara Dina menggenggam obor, siap membakar makhluk itu. Api menyambar, membakar lengan bayangan. Ia mengeluarkan raungan mengerikan, lalu lenyap ke dalam kegelapan sumur. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Lampu ruang mesin di atas berkelip, lalu padam. Suara detak dan dengung mesin raksasa berhenti seketika. Getaran di bawah tanah mereda. Bayu, Dina, dan Rian terengah di dasar sumur, menatap panel kontrol yang kini gelap. "Kita berhasil, tapi dia kabur," kata Bayu pelan. Rian mengangguk, memeriksa lukanya. "Kita harus keluar dan cari Siska. Semoga ini memutus ikatan dia." Mereka memanjat tali kembali ke ruang mesin atas.
Tangga kayu setengah patah berderit saat diinjak. Sesampainya di ruang utama, Bayu memeriksa senter, cahayanya kembali normal. Dina menyalakan senter ponsel. Langkah mereka tergesa-gesa menuruni tangga menuju pintu gerbang. Namun sebelum mencapai pintu, terdengar bisikan lembut, serupa napas di belakang mereka, "Kalian tak bisa lari." Mereka berhenti, jantung berdebar. Dari bayangan sudut mesin, muncul sosok tinggi berbalut kegelapan, matanya merah menyala, senyumnya mengerikan. Ia menjejak perlahan, meninggalkan jejak darah hitam di lantai beton. Bayu menggenggam palu, Dina mengacungkan obor, Rian memegang tali. Sosok itu tertawa, suara bergema bagai gema di dalam gua. "Kalian sudah memutus mesin," suaranya bergema. "Tapi, kalian tak memutus aku." Sosok itu melesat ke arah mereka. Dina membakar kakinya dengan obor, membuatnya terhuyung. Bayu memukulnya dengan palu, tubuhnya retak, tetapi ia tetap bangkit. Rian melempar tali, melilit kaki sosok itu, menjatuhkannya. Tiba-tiba, terdengar jeritan jauh, seperti panggilan Siska. Bayangan itu terhenti, matanya tertuju ke lorong keluar. Ia mengeluarkan raungan panjang, lalu berbalik dan melesat ke arah bayangan lain di kegelapan, seakan menerima panggilan yang lebih kuat. Mereka tak menunggu lama. Bayu menarik tangan Dina, Rian menuntun, dan mereka berlari keluar. Begitu melewati gerbang, sosok itu menghilang, tertelan kabut pagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kembali di rumah Pak Desarmo, mereka mendapati Siska terbangun. Matanya kembali cerah, namun ia tampak lelah. Dina memeluknya, air mata bahagia menetes. Siska berbisik, aku mendengar mereka, terima kasih." Mereka saling menatap, lega, namun masih dipenuhi pertanyaan. Sosok bayangan itu belum benar-benar lenyap. Mesin yang menjerit sendiri mungkin sudah terhenti, tapi bayangan yang mengintai di sudut kegelapan pabrik masih menunggu panggilan berikutnya. Dan suatu malam nanti, ketika angin berdesir di pepohonan ujung desa, panggilan itu akan datang lagi.